Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Kami akan mempresentasikan tentang audit sistem perusahaan Alfamidi dengan bertemakan misi menjadi jaringan retail yang menyatu dengan masyarakat, mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, serta memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Dengan misinya yaitu memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas, menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tertinggi, menumbuhkan jiwa pariwisata dan kemitraan usaha, membangun organisasi global terpercaya, sehat, terus bertumbuh dan manfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya. Adapun DSS-nya dari DSS 01 sampai DSS 06. DSS 01 yaitu Manage Operation, DSS 02 Manage Service Request and Incidents, DSS 03 Manage Problem, DSS 04 Manage Continuity, DSS 05 Manage Security Service, serta DSS 06 Manage Business Process Control. Baiklah, lanjut ke video teman saya yang akan dijelaskan oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Harto Sanjaya, Stambuk F55118176. Saya akan menjelaskan tentang Manage Operation, yaitu PT Midi Utama Indonesia memiliki SOP dalam melaksanakan operasionalnya. Contohnya saja, penggunaan sarung tangan dan masker dalam ruang operasional, lalu penggunaan alat-alat yang sudah diklasifikasikan pada divisi lainnya, dan penggunaan standarisasi dalam melakukan operasionalnya. PT Midi Utama Indonesia melakukan absensi karyawan dengan cara pembacaan sidik jari, serta memastikan karyawan melakukan SOP perusahaan dengan benar. PT Midi Utama Indonesia melakukan monitoring dengan cara intensif. Dalam setiap ruangan terdapat CCTV untuk memantau segala hal yang terjadi saat kegiatan operasional berlangsung. Lalu memanage service request and incident. Terdapat penanganan terhadap kemungkinan insiden yang bisa terjadi dengan menggunakan aturan-aturan. Misalnya, di PT Midi Utama Indonesia memiliki pintu darurat ataupun pemadam di setiap sisi ruangan. Lalu adanya SOP dan skema layanan request incident. Hal ini memaksudkan agar tidak terjadinya delay untuk mengganggu datangnya mekanik, sehingga perbaikan alat-alat tersebut menjadi efisien. Insiden yang diterima diserahkan ke bagian divisi yang sesuai dengan bidang yang menanganinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Novanto, Stambuk F55118207. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang DSS 03, yaitu Manage Problem. Pada Manage Problem sendiri terdapat pengerjaan diagnosa permasalahan dan lalu menginvestigasinya terhadap permasalahan yang muncul. Baik, saya akan jelaskan pada poin ini kita akan mendiagnosa masalah yang terjadi dan investigasinya sehingga masalah yang muncul dapat ditangani dengan cepat dan tepat waktu sesuai dengan akar permasalahan yang ada. Contohnya saja, ketika PT Midi Utama Indonesia menyetok barang, kita harus melaporkan stok barang berapa. Apabila stok barang tersebut sudah sedikit, maka bagian purchasing akan melakukan pembelian. Jika sampai keadaan di mana barang dagang tersebut habis, berarti di sini ada problem. Problemnya, apakah bagian persediaan barang dagang telat melaporkan stok barang atau bagian purchasing yang telat melakukan pembelian, sehingga di sini terjadi kekosongan stok. Dan untuk kedepannya kita dapat mengatasi masalah ini. Poin yang berikutnya yaitu sistem informasi yang mengalami error akan dicatat kejadian-kejadiannya. Yang dimaksudkan pada poin tersebut adalah bagaimana sistem yang error akan dicatat kejadiannya, sehingga permasalahan akan segera ditangani oleh divisi terkait. Maksudnya di sini yaitu jika di dalam PT Midi Utama Indonesia terdapat program atau sistem yang error, maka akan dicatat oleh bagian IT dan diperbaiki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Supendi, Stambuk F551 18151. Saya akan melanjutkan materi di PT MIDI, di mana di bagian manage continuity, yaitu yang pertama melaksanakan pelatihan demi menciptakannya pengetahuan terkait perusahaan, yang artinya dalam mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh PT MIDI Utama Indonesia. Mereka memberikan pelatihan kepada karyawan guna memperluas wawasan karyawan tersebut terkait dengan seluk-beluk perusahaan. Misalnya saja saat seleksi kerja pada PT MIDI Utama Indonesia akan memberikan pelatihan berupa training menggunakan komputer, tes fisik, psikotes, dan lainnya. Hal ini dilakukan agar hasil kerja menjadi maksimal. Yang kedua yaitu mempersiapkan backup dan dalam menjalankan bisnis. PT MIDI Utama Indonesia tentunya telah menyiapkan rencana bisnis yang dirahasiakannya dalam menjalankan bisnisnya dalam sektor bisnis retailnya. Misalnya saja apabila bisnis plan yang dijalankan sekarang gagal, maka mereka telah menyiapkan bisnis plan yang lain. Baik, bismillah. Perkenalkan, nama saya Irwan Irfan, Stambuk F551 18186. Saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya. Jadi materi yang saya akan bawakan ada dua, yaitu manage security service dan manage business project control. Jadi langsung saja ke materi yang pertama. Ada dua bagian. Bagian yang pertama menggunakan ID card. Manage security service bagian pertama menggunakan ID card sebagai tanda pengenal. Karyawan PT MIDI Utama Indonesia menggunakan ID card sebagai tanda pengenal, yang dimana ID card berfungsi sebagai pengatur hak akses sesuai jabatan karyawannya, karena tiap karyawan memiliki hak akses yang berbeda-beda. Adapun yang kedua, menggunakan CCTV sebagai kontrol pada perusahaan. Materi yang kedua, manage business process control, memastikan peran dan tanggung jawab setiap divisi dengan baik dan terkontrol. Pada PT MIDI Utama Indonesia selalu mengontrol divisi mereka apakah karyawan sudah bekerja menjalankan sesuai dengan SOP perusahaan atau tidak. Jika tidak, maka akan diberikan teguran atas terkontrol dengan baik agar mutu perusahaan tetap terjaga. Baik, sampai di sini penjelasan dari kelompok saya. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.